Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-teman semua, khususnya guru ekonomi yang kemarin mengikuti seminar berbagi praktik baik saya. Nah, ini ada yang meminta saya untuk membuat tutorial video dalam mengisi persiapan observasi kelas. Oke, jadi Bapak Ibu semua memiliki tugas untuk mengisi persiapan observasi kelas masing-masing. Nah, oleh karena itu ini Bapak Ibu ya diingat ini, jadi persiapan observasi kelas itu harus diisi sebelum bulan Februari berakhir. Nih, seperti ini yang pada di awal sudah diingatkan bahwa itu mengisi apa? Mengisi tugas, mengisi jadwal kapan akan melakukan observasi, kemudian dokumen apa, misalnya RPP. Nah, ini yang bisa mengunggah adalah semua guru, masing-masing guru ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah klik atau buka dulu PMM atau Merdeka Mengajar di akunnya masing-masing nih. Ini akun saya. Kemudian di halaman awal ini ada bagaimana pengembangan diri dan sebagainya. Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Oke. Nah, setelah pengelolaan kinerja, ini di sini ada 3 ikon yang mempunyai blok biru yang bisa Bapak Ibu isi. Untuk persiapan observasi nanti Bapak Ibu klik cek langkah observasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat RHK seminar atau apa nggih, yang untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu mau mengumpulkan, klik dikumpulkan di sini supaya jangan sampai lupa ya, saya sudah punya sertifikat di mana tadi nyimpennya ya. Jadi yang Bapak Ibu sudah peroleh tinggal klik di sini dikumpulkan. Kemudian ini nanti Bapak Ibu tugas tambahan apa yang kemarin ditulis di RHK. Oh, saya misalnya tugas tambahan sebagai wali kelas, di situ harus mencantumkan SK dan laporan sebagai wali kelas. Ini nanti diisikan akhir semester ini Bapak Ibu, misalnya bulan Juni. Nah, sekarang saya fokuskan dulu Bapak Ibu. Fokuskan pada observasi praktek kinerja karena ini harus diisi sebelum Februari berakhir. Bapak Ibu klik dulu cek langkah observasi di sini. Nah, di langkah observasi ini ada periode 1 Januari sampai 30 Juni nggih, karena semester 1 kita ini ya, semester yang ini nggih, 1 di tahun 2024 atau semester 2 tahun pelajarannya. Oke. Nah, untuk bulan Februari kita harus melakukan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah atau dengan tim observer yang ditugasi kepala sekolah untuk membantu beliau mengobservasi panjenengan. Jadi panjenengan dengan yang akan mengobservasi melakukan diskusi awal dan diisikan di sini. Nah, yang diisikan di sini apa saja? Coba kita klik dulu nggih Bapak Ibu, lanjutkan coba. Nah, ini Bapak Ibu itu harus melakukan diskusi dengan atasan atau observer, kemudian bersiap untuk observasi, baru mulai bulan Maret observasi berlangsung. Nah, yang kita isikan itu sesuai dengan indikator yang kemarin pada waktu kita mengisi EKIN atau RHK itu kita pilih. Jadi masing-masing guru memilih kok indikator berbeda, maka di sini tujuan yang akan ditampilkan pada observasi, perilaku pada saat observasi kelas juga berbeda. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, pada saat mengisi RHK, saya memilih indikator aktivitas interaktif karena berdasarkan raport Satuan Pendidikan ini masih dianjurkan ya, masih berwarna kuning kalau di sekolah saya. Nah, berarti pada saat nanti saya diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah, pembelajaran saya itu akan dinilai berhasil jika ini tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran.
Oh, berarti misalnya nanti saya di supervisi sama atau observasi sama kepala sekolah, itu saya fokusnya bisa nggak saya itu mendorong anak atau peserta didik untuk melakukan komunikasi. Oke, oke di sini. Ini beda-beda Bapak Ibu. Nanti kalau panjenengan memilih eh, disiplin positif, juga nanti observasinya dinilai berhasil juga berbeda. Ya, oke. Nah, kemudian apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Nah, pada saat observasi kelas, nanti pada saat diobservasi, jenengan ingin menampilkannya apa? Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih 1, boleh memilih 2, atau pilih semua 3. Ini maksimal 3. Atau misalnya saya mau memilih satu aja di perilaku yang satu, oke boleh. Atau saya memilih satu saja di perilaku nomor 2, oke boleh. Nah, supaya tidak bingung perilaku satu apa ini, perilaku 2, 3 itu apa ini, kita cek di rubrik observasi. Nah, perilakunya juga beda-beda Bapak Ibu. Kita klik dulu cek rubrik observasi. Oke, di scroll ke bawah. Nah, di cek rubrik ini menampilkan bahwa 3 perilaku yang harus panjenengan pilih untuk ditampilkan pada saat observasi. Misalnya nih, untuk aktivitas interaktif nanti diminta memilih yang pertama adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Oh, berarti saya harus memberi peran pada semua peserta didik. Oke, fokusnya apa nih? Perilaku yang dianjurkan fokusnya ada 3. Yang pertama, guru memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oh, berarti nanti pada saat diobservasi, saya harus memotivasi siswa supaya aktif. Nah, begitu. Kemudian, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Oh, misalnya saya membuat observasi nanti pembelajarannya harus berbentuk kelompok dan saya harus ini membagi peran. Dalam satu kelompok ini misalnya siapa yang menjadi presenter, siapa yang memberikan tanggapan, siapa yang memberikan pertanyaan, siapa yang menjadi notulen, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif dalam berperan. Nah, misalnya nih berdasarkan pengalaman panjenengan mengajar, pasti jenengan ngiteni nih siapa peserta didik yang seringkali itu kalau diajar pasif. Nah, itu Bapak Ibu di situ memberikan kesempatan pada peserta yang didik pasif, peserta didik yang pasif untuk ikut berperan. Nah, kemudian ini ada 3 perilaku yang dianjurkan, juga ada 3 perilaku yang harus dihindari. Nah, yang dihindari itu apa? Yang dihindari adalah guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Berarti jangan peserta didik itu membagikan peran sendiri. Karena biasanya membagikan peran sendiri itu berdasarkan senengane biasanya. Kamu yang senengane ngomong ya, ini. Kamu diam saja nggak usah nanti. Nah, misalnya seperti itu. Yang kedua, guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Nah, ini ada peserta didik yang tidak mendapat peran. Kemudian guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan. Nah, jangan hanya ini yang aktif dominan terus membaca. Nah, ini contohnya nggih Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih saya perilaku yang kedua saja. Silahkan pahami perilaku apa yang dianjurkan dan perilaku apa yang dihindari. Begitu juga dengan perilaku yang ketiga. Masing-masing dipahami semua Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami, klik saya mengerti. Nah, Bapak Ibu memahami kemudian membuat pilihan ya. Oh, oke, saya mau memilih perilaku yang pertama atau oke, saya mau memilih perilaku yang kedua atau 1 2 sekalian. Oke. Klik saya mengerti. Jadi kembali lagi ke halaman yang tadi Bapak Ibu, yang formulir diskusi persiapan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dipilih apa tadi? Misalnya pilih perilaku yang pertama, klik. Oh, saya milih perilaku pertama sama kedua, klik. Atau saya milih semua, misalnya.
Nih ya, contohnya. Kemudian yang harus diisi apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Tadi di target pertama kita diminta untuk memberikan peran pada semua peserta didik. Nah, ini kemudian yang kedua kita menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Apa ini nanti yang akan panjenengan pelajari supaya itu tercapai? Misalnya, saya akan melakukan literasi tentang pemberian pertanyaan pemantik untuk memotivasi peserta didik. Misalnya, kemudian saya mau menggunakan metode pembelajaran apa, jangan pilih sehingga nanti siswa itu interaktif, bisa semua bisa berperan, ya semua peserta bisa berperan. Kemudian, nah misalnya, saya mau ini, saya sudah mengikuti seminar nih yang berhubungan dengan interaksi. Nah makanya di mana kita diharapkan dari beberapa seminar atau pembagian berbagi praktik baik itu diharapkan ada salah satu yang berhubungan atau yang korelasi dengan indikator yang panjenengan pilih. Karena di situ merupakan upaya jenengan untuk memahami perilaku yang akan jenengan wujudkan atau jenengan praktikkan pada saat observasi. Oke, misalnya mengikuti seminar pembelajaran interaktif, misalnya seperti itu. Oke, terus ini nggih Bapak Ibu ini mau mengisi ini itu lebih baik itu panjenengan berdiskusi sama yang mau mengobserver. Jadi yang akan mengobserver misalnya Bapak Ibu yang diberi tugas untuk mengobserver juga menanyakan nih Bapak Ibu perilaku mana yang panjenengan akan wujudkan. Terus upaya apa yang akan jenengan lakukan untuk mewujudkan perilaku tadi silahkan diisi di sini. Nah nanti yang mengisi adalah guru yang akan diobserver. Lanjutkan yang ketiga adalah ini buat deal kerjasama antara yang akan diobservasi dengan yang akan mengobserver tadi, yang observernya. Nanti saya observasi kelasnya tanggal berapa? Misalnya tanggal ini ya Pak. Maaf saya ada. Bagaimana kalau tanggal ini Pak? Begitu. Setelah disetujui, klik di sini pilih. Oke, misalnya saya menyetujui tanggal 8 Maret. Oke, klik pilih. Ya. Bapak Ibu, apakah ini harus Maret? Bapak Ibu pilih Maret saja nggak apa-apa. Nih pelaksanaannya jangan misalnya ini jangan di sini milihnya jangan Februari Bapak Ibu nih. Jangan memilih Februari karena pelaksanaannya mulai Maret. Kok kalau terlalu ini Bu, terlalu penuh, boleh mengisi setelah bulan Maret, April boleh mengisi bulan April di situ boleh, tetapi misalnya untuk kepentingan tugas bisa pelaksanaannya April tapi jenengan tulis tanggalnya Maret nggak apa-apa jadwalnya, atau langsung tulis April juga nggak apa-apa. Nah ini, oke, jadi berarti kalau jenengan milih April berarti di nanti bulan April jenengan sudah 2 kali nih observasi tambah tindak lanjut tadi. Ya, nah oke, lanjut isi nih jenjangnya nih, ya dipilih di sini. Pokoknya setiap ada ini ujung anak panah kecil-kecil diklik nih. Mata pelajaran juga sudah tersedia di sana, tinggal klik. Ini contohnya. Nah, ya. Kemudian kelas berapa juga pilih di sini. Kemudian mata pelajarannya apa tinggal ada di sini. Kemudian catatan lain misalnya diisi dengan jam pelajaran keberapa yang mau diobservasi. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu diminta mengunggah RPP, bukan RPP 1 semester, bukan. Bukan RPP 1 misalnya kompetensi dasar, tidak. Tapi RPP yang panjenengan kerjakan atau pembelajarannya pada saat observasi. Hanya itu. Lengkap dengan misalnya asesmennya. Nah, yang penting adalah di sini RPP itu harus panjenengan siapkan dulu, revisi dulu, memasukkan perilaku yang ingin Anda observasi di RPP. Misalnya seperti ini ya tadi ya. Saya memilih tadi perilaku 1 dan perilaku 2. Di perilaku 1 saya diminta untuk membagi peran. Nah, kalau membagi peran di setiap kelompok enaknya di mana nih? Misalnya saya mau buat
di proses kegiatan. Berarti di RPP pas proses kegiatan saya berikan pembagian kelompok. Kemudian setiap kelompok guru membagikan peran masing-masing anggota setiap kelompok. Dimasukkan di RPP seperti itu. Kemudian perilaku yang kedua nih. Perilaku yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Saya ingat di sini tadi, Bapak Ibu. Nah, yang dua itu ada perilaku yang dianjurkan guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Sebelum belajar kelompok atau di awal saya di kegiatan saya harus memberikan pertanyaan. Ya, apa misalnya pengaruh keseimbangan pasar bagi masyarakat. Misalnya seperti itu. Kita berpancing nih. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi juga nih perilaku yang pertama, guru memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. Motivasi itu lebih pantas dimasukkan di mana ya? Di kegiatan apa di pendahuluan? Misalnya motivasi itu penting dimasukkan kepada pendahuluan. Berarti pada pendahuluan kita masukkan ke RPP. Pendahuluan setelah misalnya mengajak berdoa, setelah memberikan tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian jenengan memotivasi siswa untuk bekerja sama, untuk belajar yang lebih baik, misalnya seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, itu dimasukkan ke dalam RPP, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah siap, klik unggah. Diunggah terus kumpulkan. Nah, kalau belum siap, ini kok sudah ngisi, nanti simpan draft aja. Tetapi Bapak Ibu saya ingatkan, sebelum Februari selesai harus sudah unggah dan kumpulkan supaya observer atau kepala sekolah nanti bersiap untuk observasi. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satu, panjenengan melakukan diskusi awal dengan observer. Kemudian yang kedua, mengisi formulir diskusi persiapan bersama masukan-masukan dari observer. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan RPP-nya. Kemudian unggah, kumpulkan sebelum bulan Februari selesai. Karena prakteknya akan dimulai bulan Maret. Nah, ini demikian ya Bapak Ibu penjelasan saya, semoga bisa menambah pemahaman Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.